proyek kereta cepat ini kan terindikasi ada masalah. Ya. Masalahnya masalah korupsi. Apakah itu markup dan sebagainya gitu. Nah ini kita harus melihat bagaimana kontrak dengan China. Kalau dalam hal default, apa yang terjadi? Nah disinilah pentingnya bahwa kontrak dengan China ini harus dibuka kepada publik. Inilah yang harus diselidiki. Jadi tidak begitu penting apakah dia bicara begitu, dia bicara begitu. Dalam konteks dia itu sudah terpojok. Karena ini semuanya mengerucut kepada bahwa dia sebagai mastermind dari semua ini. Lalu kemudian tahun kedua kalau ada 500 miliar, kita bayar 500 miliar. Tahun ketiga kalau ada 1 triliun, itu kita bayar 1 triliun gitu. Nah inilah solusi gitu kan. Bagaimana kita membuat bunga ini menjadi dibayar oleh proyek. Ini negara apa? Ngubur-ngubur investor sampai ke Amerika, Elon Musk sampai ke apa? Sampai ke Saudi Arabia gitu kan. Diterimanya dengan t-shirt aja. Ini apa? Ini sudah tidak ada harganya. Kita punya negara itu. To the point aja. Halo Sobat Sindo, katanya bisnis murni, tapi tagihannya jatuh ke negeri. Katanya tanpa APBN, tapi rakyat ikut menanggung beban. Di balik kereta cepat lurus, ada utang yang terus melaju. To the point aja. Kita langsung berbincang dengan Managing Director Political Economy and Policy Studies, Profesor Antoni Budiawan. Terima kasih Prof telah hadir di To the Point aja. Sama-sama, terima kasih telah mengundang Ya. untuk bicara di sini. Saya banyak membaca paparan Prof yang utang mus semakin membengkak. Sebenarnya memang ada kesalahan dari awal atau seperti apa Prof? Oh jelas. Ini dari awal ini proyek ini udah bermasalah. Ya, kita sudah mengkritisi dari awal, banyak sekali orang-orang yang bilang bahwa ini kita tidak mungkin bisa bayar ya. Udah dari awal sudah dipaksakan. Awalnya kan harusnya Jepang, kemudian tiba-tiba ada direbut lah begitu China. Tapi secara finansial ini tidak layak. Artinya begini, bahwa China itu utamanya adalah yang membuat proyek ini bermasalah menawarkan suku bunga pinjaman itu 2%, di mana Jepang hanya 0,1%, 20 kali lipat. Nah ini yang menjadi masalah besar, 20 kali lipat. 75% dari kereta cepat ini kan dibiayai dari utang. Nah, jadi dengan 20% kali 20 kali lipat ini proyek ini udah tidak layak. Sekarang masalahnya baru terbuka. Kita bayar bunga 2 triliun per tahun. Kalau kita dengan Jepang cuma 75 miliar. Itu bunganya aja? Bunganya saja gitu. Karena kita memang selama 10 tahun ini bayar hanya bunganya saja. Cicilan belum kita bayar. Cicilan baru setelah 10 tahun, setelah grace period ini. Oke. Ini baru tahun kedua kita sudah bermasalah. Dengan kinerja WUS yang sekarang, kira-kira kita sanggup nggak bayar cicilannya dan bunga utang itu? Nah, tahun 2024 saja, itu total pendapatan tiket itu cuma maksimum 1,5 triliun. Pendapatan tiket belum dipotong dengan operasional. Dengan 6 juta penumpang, rata-rata mungkin Rp250.000 per tiket, per penumpang, itu cuma 1,5 triliun. Dipotong operasional, biaya operasional tahun 2024, mungkin juga udah defisit gitu, apalagi dengan bunga gitu. Nah, jadi ini sangat sulit sekali. Proyek ini udah tidak layak dan tinggal kita tunggu waktu bahwa BUMN pilar PSBI ya, pilar sinergi BUMN Indonesia, ini tinggal kapan dia mengibarkan bendera putih, kapan dia nyerah. Di RUT KAI sudah mengatakan ini bom waktu.
Ya, betul. Jadi kita tahu bahwa di sini udah tinggal kapan kepencet aja itu bom waktu meledak. Kalau PSBY nyerah, siapa yang bayar utangnya, Bro? Siapa yang menjadi tanggungan siapa nantinya? Ya default. Makanya saat ini kan lagi diupayakan untuk diselamatkan. Untuk diselamatkan, dinegosiasi ulang atau apapun. Mungkin tidak dinegosiasi ulang, mungkin China tidak mau, Purbaya tidak mau bayar dari APBN. Ya, lalu kemudian Danantara mau tampil sebagai pahlawan gitu kan. Oke, kita coba untuk ini. Tapi masalahnya juga nggak bisa gitu. Danantara pun uang publik gitu. Tidak boleh sembarangan untuk membiayai kereta cepat ini. Yang saya usul adalah proyek kereta cepat ini kan terindikasi ada masalah. Ya. Masalahnya masalah korupsi. Apakah itu markup dan sebagainya gitu. Bayangkan kereta Jepang itu 6,2 miliar US dollar. China menawarkan awalnya 5,5 miliar dolar. Lalu dikatakan di situ kalau dengan bunga itu udah lebih mahal. Kalau dengan bunga kita hitung 10 tahun saja. Apalagi kalau kita hitung 50 tahun. Artinya 40 tahun cicilan kan harus bayar bunga juga. Ya. Nah kalau kita hitung itu proyek China ini jauh lebih mahal. Oleh karena itu pemimpin pada saat itu ya khususnya Jokowi mengatakan kami tidak pakai APBN. Karena ini adalah B2B. Karena Jepang meminta jaminan APBN ini untuk mendiskualifikasi dari permohonannya Jepang. Iya. Penawaran dari Jepang. Maka dia bilang B2B gitu. Ini dasar keputusan yang sangat penting yang tidak bisa dirubah. Karena kalau dirubah berarti harusnya adalah Jepang yang menang. Karena secara harga sudah jauh selisihnya ya Prof. Kalau kita masukkan komponen biaya jauh. Apalagi setelah China ditunjuk, lalu kemudian biaya itu membengkak menjadi 6,07 miliar. Ada apa? Nah, ini harus diusut, pembengkakan biayanya kenapa? Nah, ini banyak sekali. Lalu setelah itu ada lagi cost overrun, pembengkakan biaya 1,2 miliar lagi. Ya. Awalnya mereka coba-coba 1,8 miliar. Wah, diprotes sana sini segala, dijadikan 1,2 miliar. Ini sudah sangat tercium sekali aroma yang tidak benar gitu. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait tercium aroma yang tidak benar dari awal proyek ini. Aroma busuk. Ya, aroma busuk. Ini ada yang menarik sebenarnya, Prof. Ini dari awal kan dikatakan adalah B2B. Bukan G2G ya, bukan government to government, tapi business to business. Namanya saja, PT-nya saja, PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Nah, dalam pengertian saya, karena ini adalah joint operation, joint korporasi antara Indonesia dan Cina. Di Indonesia diwakili oleh PT KAI dan Cina diwakili oleh China Railways. Beban utang bukannya harus menjadi beban kedua perusahaan itu? Loh iya benar, beban utang akan menjadi KCIC. Begini, kita harus melihat dari awal pertama mengenai proyek. Ya. Jadi kita melihat bahwa ini secara keseluruhan. Betul. Bahwa nanti di sini secara keseluruhan di sini adalah membebani. Kan lebih bagus kalau seandainya PT KCIC. BUMN Indonesia itu, konsorsium Indonesia itu sendiri 100%. Misalnya dengan proyek dari Jepang. Jauh lebih ringan gitu, meskipun dia 100% jauh lebih ringan. Karena bunganya itu cuma 75 miliar per tahun. Bayangkan dengan sini 2 triliun, 60% dari 2 triliun, 1,2 triliun. Beban kita, beban Indonesia. Kalau dengan Jepang meskipun 100%, beban bunganya cuma 75 miliar. Kan sudah sangat jelas di sini perhitungannya bahwa dengan proyek China ini membebani keuangan dari kita punya konsorsium Indonesia. Meskipun Cina juga menanggung yang 30% tadi ya, iya. Prof. Anton. Iya. Prof, saya lebih tertarik ke bagaimana solusinya seandainya ini nggak ketemu. Karena CEO Danantara, Pandu Sari sudah bilang bahwa Danantara itu dibentuk untuk investasi. Untuk investasi. Bukan untuk bayar hutang. Exactly. Nah, kalau Purbaya menolak APBN,
Pandu Sahril menolak Danantara, terus Siapa yang akan menanggung? Apakah nanti kita kasih saham KAI buat China? Nah ini kita harus melihat bagaimana kontrak dengan China. Kalau dalam hal default, apa yang terjadi? Nah disinilah pentingnya bahwa kontrak dengan China ini harus dibuka kepada publik. Oh belum dibuka sekarang? Belum, kita belum tahu bagaimana itu. Ini kan semuanya kan disembunyikan semua oleh Jadi menurut oleh Prof Jokowi harus dibuka, kan gitu. harus kan? dibuka nih kontraknya? Harus dibuka dong. Bagaimana kalau dalam default, dalam arti tidak bisa bayar, apakah di situ ada konsesi yang harus diambil oleh pihak China? Ya. Nah ini harus dibuka semua. Atau dia bilang, oke, kalau ini nggak bisa, saya ambil alih keretanya. Kan gitu. Ini kan harus dibuka. Atau dia bilang, enggak, saya mau mengambil Natuna. Yang mana? Nah ini penuh ketidakpastian. Oleh karena itu sangat penting sekali keterbukaan publik, informasi publik ini harus dibuka apa yang terjadi kalau Indonesia default. Dan Indonesia di depan mata, Indonesia akan default. Sudah tergambar Sudah itu. tergambar. Tadi kan APBN tidak mau. Ya. Lalu Danantara tidak. Mau dari mana? Kan nggak bisa. Prof, Bang, kontrak bisnis itu masuk dokumen yang dirahasiakan nggak? Ya, tentu saja tidak, karena ini kan BUMN. Ini kan kalau ada masalah berarti kita bisa mintakan karena ini sudah menjadi masalah publik. Karena kalau tidak bisa bayar, yang menanggung adalah publik. Apapun itu, melalui apapun. Melalui Danantara juga kan uang publik. Lalu melalui APBN juga uang publik. Lalu kalau pada saat itu tidak mau, mereka mau mengambil aset yang lainnya, mau bandara, mau apa yang pelabuhan strategis, mau konsesi yang lainnya, itu kan publik punya semua. Ini wajib dibuka. Gitu. Setidak-tidaknya information yang kritikal. Karena ini adalah perusahaan publik. Karena perusahaan publik. Ya BUMN Karena yang BUMN. berkecimpung di konsorsium Iya. KCIC itu adalah perusahaan publik. Iya. Jadi publik berhak tahu apa isi kontraknya itu. Ya. Prof, sebelum ketika KCIC ini akan diluncurkan, banyak pengamat sudah mengingatkan bahwa ini Tidak visible. tidak visible. Bahkan Faisal Basri mengatakan bahwa kalau kita telanjutkan, bahkan sampai kiamat pun kita nggak akan mampu membayar hutang. Kemudian Menteri Perhubungan saat itu juga sudah mengingatkan bahwa dia tidak setuju sampai akhirnya Ignatius Jonan juga menyebutkan pada saat itu. Dengan semua orang hampir tidak setuju kecuali mereka yang akan menjalankan ini, kenapa tetap dipaksakan untuk jalan oleh pemerintah pada saat itu? Ya ini kan ada komitmen, ini kan antara dua kepala negara, yaitu Jokowi dengan mungkin pada saat itu Xi Jinping. Mungkin udah ada komitmen ke situ gitu kan. Yang ini harus diselidiki. KPK wajib untuk masuk ke situ untuk melihat sebetulnya komitmen apa ini. Apakah di sini termasuk komitmen yang berkhianat kepada negara, subversif, misalnya gitu, menyerahkan apa segala dengan apapun dengan at cost ya, at all cost gitu kan, dia untuk itu. Ini harus diselidiki karena ini sudah obvious seperti yang tadi dikatakan bahwa proyek ini tidak visible. Ya, semuanya mengatakan ini sulit lah, kecuali yang dekat kekuasaan yang mengatakan nggak apa-apa, ini penumpangnya akan 1 juta penumpang, akan 2 juta penumpang. Ini kan biasa bahwa awal-awal itu mereka bluffing aja kan gitu. Ya, seperti IKN, ya kan? Wah, nanti investor akan ngantri. Wah, kemudian Jokowi demonstrasi lah ya. Lalu misalkan SMK udah ada 6.000. Ya, yang besar. Yang mengantri gitu kan, yang udah pesan. Terus sekarang ngantri. Kalau Anda mau pesan ya mungkin nanti baru 3 tahun lagi terima. Nah, ini yang tidak boleh dibiarkan. Ini yang harus kita tuntut bahwa di sini adalah pembohongan publik yang sudah merugikan negara gitu. Yang sudah merugikan negara. Ya. Nah, kalau bicara narasi efisiensi dengan soal yang pertanyaan publik terkait utang kereta cepat ini, apakah ini masih bisa dikategorikan sebagai non-government debt, Prof? Atau justru menjadi bagian dari utang publik yang terselubung? Ini termasuk utang publik begini, kalau kita ngelihat kategori utang publik di Bank Indonesia, itu ada kategorinya utang pemerintah, utang negara, yaitu antara pemerintah dengan Bank Indonesia,
Dan juga ada satu lagi mengenai sektor publik, yaitu semua BUMN dimasukkan. Utang BUMN. Jadi total makanya kita bisa tahu utang BUMN itu sudah berapa. Sudah 8.000 triliun dan sebagainya. Itu ada di situ. Dan ini yang menjadi masalah, ini sebetulnya masuk kategori utang publik juga gitu. Karena BUMN adalah publik gitu. Meskipun kita tahu bahwa kalau ada masalah bahwa BUMN tinggal bisa dipilotkan kan gitu. Tapi faktanya kan tidak pernah ada yang dipilotkan atau sangat jarang sekali gitu. Apa contohnya? Jiwasraya. Ya. Berapa? Asabri 23 triliun, sekian triliun. Itu semua di bail out semua. Sekarang juga kita lagi bail out untuk Garuda. Ya. Berapa? 30 triliun lagi gitu. Jadi sebelum itu kita juga bail out lagi. Nah, ini kan menjadi utang publik BUMN ini. Jelas bahwa itu meskipun dikatakan sebagai penyertaan modal negara kan gitu. Tapi kan ini bail out. Dan Jadi ini jelas. atas dasar bahwa ini bagian dari utang publik itu, berarti publik berhak dong meminta transparansi terkait kontrak ini sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Informasi Publik. Iya, saya rasa begitu dan saya rasa itu harus didesak. Karena kalau dia tidak mau membuka, sebenarnya BUMN pun sebetulnya wajib untuk menjelaskannya kepada DPR, kan gitu kan? Ya. Kan sudah ada mekanismenya gitu. DPR adalah wakil rakyat, tinggal dibuka rapat dengan DPR itu tinggal dibuka aja, rapat terbuka untuk publik, kan selesai. Tinggal DPR panggil aja Prof, gitu. tapi kayaknya DPR juga kurang antusias kayaknya, Prof. Karena waktu Dirut KAI bilang ini adalah bom waktu, langsung di stop. Sudah Pak, kita akhiri rapat gitu. Ya. Begini, kita lihat dua hal ya. Kalau DPR semasa Jokowi, lupakanlah. Tapi kan itu udah pasti semuanya dikondisikan. Nah, yang DPR sekarang pun ada beberapa yang tidak terlibat, ada beberapa yang dulu terlibat. Tapi perlu dicatat bahwa keputusan ini tidak melalui DPR karena yang dikatakan business to business. Ya, B2B. B2B. Makanya mereka menghindari dari tidak perlu ada approval, ada persetujuan dari DPR. Nah, DPR sebetulnya dalam hal ini memang tidak bisa dimintakan, tetapi DPR dimintakan pertanggungjawabannya, tetapi DPR wajib untuk mencari informasi karena ini BUMN. Ada uang negara di sini. Ada uang negara gitu. Jadi dia wajib untuk mencari informasi itu. Nah, sewaktu PT KAI, Dirut KAI itu mengatakan bahwa bom waktu, itu harusnya diselidiki langsung. Nah, inilah kita melihat bahwa memang DPR apakah berani apa tidak. Kan sudah dikatakan, anggota DPR bisa apa sih? Bisa apa? Kalau ketua umum mengatakan diam, ya diam kan gitu kan. Seperti Bambang Pacul ngomong gitu. Kita Korea ini bisa apa? Ya. Kalau disuruh berhenti, siap. Gitu. Iya, itulah. Itu kondisi kita punya politik saat ini. Gitu. Itu DPR, Prof. Sekarang kita ke KPK. KPK kemarin bilang bahwa yang punya data silakan melaporkan. Sementara Pak Mahfud bilang, ya kalau memang ini ya nggak usah minta data ya, periksa sendiri dong. Periksa sendiri. Coba tanya ke Antoni Budiawan. Gimana, Prof? Ya, jadi kita tahu bahwa KPK ini bermain. Dia ini adalah tidak berani periksa. KPK ini nggak berani gitu kan. Ada yang sudah dilaporkan, didiamkan, dipetieskan gitu kan. Apa yang sudah dilaporkan? Blok Medan, kan udah dilaporkan. Tapi didiam aja. Jadi dia cuma ngomong aja, lip service saja. Kalau laporkan dong gitu. Ya. Yang dilaporkan, Ubedillah Badrun sudah melaporkan dari tahun 2021 mengenai masalah Gibran dan Kaisang. Tapi diam saja. Ada beberapa juga kita sudah laporkan. Tapi ini. Nah, ini adalah KPK seolah-olah mau, saya ini bekerja, laporkan. Yang menurut Mahfud pun sebetulnya sudah tidak perlu. Karena ini bukan delik aduan. Kan ya, dia udah bisa, kan ya, gitu betul. kan. Nah, jadi begitu. Terus sekarang keluar lagi berita bahwa dia sudah menyelidiki dari awal Januari. Ini kan cuman lip service saja. Dari mana Anda menyelidiki awal Januari lalu kemudian minta laporan gitu. Nah, lalu saya menulis satu artikel
Ini adalah pengaduan masyarakat secara terbuka kepada KPK. Angka-angkanya itu saya masukkan. Gitu. Ini udah pengaduan secara terbuka, kurang. Ya nanti pasti beberapa hari lagi, beberapa waktu lagi akan ada yang melaporkan. Kita melihat apakah KPK akan proses apa tidak. Prof Gitu. siap kalau diminta KPK untuk jadi saksi? Loh, ya harus siap dong. Harus siap kita. Kenapa nggak siap? Orang saksi aja kok. Bukan tersangka. Termasuk dengan data-data yang Prof dalam tulisan Prof itu. Iya, data itu sangat gamblang sekali sangat loh gamblang markup yang Prof sekali, gambarkan gitu di kan. situ. Iya, sangat gamblang sekali itu. Jadi siapapun bisa membaca itu. Ya, 6,2 miliar, benar apa tidak? Dari Jepang itu 6,2 miliar, dia 6,07 miliar, benar apa enggak? 7, pembengkakan biaya 1,2 miliar. Itu semuanya sudah ada di data publik semua, di media-media semua itu sudah ada gitu. Apalagi yang perlu bunga pinjaman 0,1% Jepang, 2% China, lalu 3,4% dari cost overrun. Udah jelas semua gitu. Jadi KPK ini saya rasa cuman lip service dan memang tidak kompeten atau memang tidak mau menegakkan hukum. Saya melihatnya KPK ini kan memang masih tersandera. Tersandera dalam arti dia waktu pemilihan mungkin masih utang budi sama panitia seleksi yang pada saat itu dibentuk oleh Jokowi. Ya. Nah, pada saat itu MK sebetulnya, Mahkamah Konstitusi sebetulnya sudah mengatakan bahwa produk KPK yang saat ini adalah tidak melanggar. Karena harusnya adalah Presiden membentuk pansel itu cuma 1 kali. Betul. Jokowi 2 kali. Betul. Untuk yang pansel ini. Dalam itu untuk sekali gitu. Harusnya dia pada saat itu menyerahkan kepada Prabowo untuk panselnya, lalu di situ diulang lagi gitu. Untuk pemilihan gitu. Tapi ya MK sudah menyatakan begitu, tapi eksekutif tidak mengambil tindakan. DPR tidak mengambil tindakan. Kenapa saya tahu begitu? Karena saya ikut seleksi sebagai komisioner KPK. Oh, ikut ya waktu Ikut itu? pada saat itu ya, Prof, ya? Iya. Cuman kalah. Cuman nggak dipilih. Nggak dipilih. Nggak dipilih. Nggak dipilih. Mungkin terlampau vokal, Prof. Bikin ininya, Bikin tulisan. papernya terlampau vokal. Ya harusnya kan mereka kan memerlukan yang itu. Jadi berarti kan KPK yang sekarang kan mungkin tidak berani. Kalau tidak berani ya nanti kita kasihkan keberanian itu kan gitu. Dengan angka-angka gitu kita kasihkan. Harusnya Berani apa pengatatan tidak? itu, pengatatan dalam seleksi itu berawal dari seleksi pansel dulu ya Prof ya. Baru seleksi orang yang akan Iya. menduduki jabatan Benar. di KPK itu. Benar, karena pansel ini yang menentukan semuanya. Dia yang menentukan siapa yang lolos, siapa yang tidak lolos, dia yang menentukan. Nah, kemudian kita kembali ke kereta cepat. Katanya kalau dalam hitung-hitungan pada saat itu Agus Pambagio juga pernah dimintai tanggapan terkait visibilitasnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian Jonan juga pernah waktu sebagai Menhub. Kalau Jonan dan Agus itu tampaknya satu suara. Kereta cepat untuk Jakarta-Bandung itu tidak visible. Mungkin lebih visible sampai Surabaya. Ada hitung-hitungannya. Nah, sekarang muncul ingin memperpanjang jalur kereta cepat ini sampai Surabaya. Apakah beban utang tidak akan nambah jadinya, Prof? Begini, ini kan bukannya satu bundling, proyek yang satu bundling. Ini kan tidak satu paket. Jadi ini kita urus dulu mengenai korupsinya. Markup-nya ada apa tidak? Siapa yang ini diurus dulu. Jangan dibanding-bundling begitu. Ini kan keinginan mereka. Supaya kata seolah-olah ini bisa substitusi dan sebagainya. Ya, Nggak ada betul. urusan itu. Kalau di sini untung ya kita untung gitu kalau dilanjutkan. Tapi ini diusut dulu gitu. Benar gak ada markup? Benar gak ada korupsi, faktor korupsi di situ? Ini harus diusut dulu. Jadi Jangan bikin kontrak baru lagi ya, Jangan Pak? bikin kontrak baru yang seolah-olah bundling gitu. Ini harus diusut. Itu- Karena begini. Kalau seandainya ada markup, let's say kita ini yang saya ngambil 6 miliar dulu ya, yang 6,07 miliar. Kalau ini ada markup, saya menduga setidak-tidaknya ada markup 2 miliar US dollar. Saya perkirakan harusnya cuma 4 miliar US dollar. Harusnya. Itu pun sudah cukup mahal. Apa alasannya, Prof? Ya karena per kilometer.
Kita Oke. transparan dengan per kilometer itu di tempat itu. Kalau 4 miliar US dollar, per kilometer itu sudah 28 juta US dollar per kilometer. Sudah sangat tinggi gitu. Proyek yang sejenis yaitu dari Shanghai ke Hangzhou itu 154 kilometer, per kilometernya cuma 22 juta sekian. Jadi 28 itu sudah cukup tinggi gitu. Nah, ini yang harus dilihat bahwa markup ini kalau memang ada terjadi, kalau terjadi markup artinya apa? Artinya pihak kontraktor terlibat. Ya. Kalau nggak kan nggak mungkin markup itu namanya kan, berarti dia terlibat. Kalau dia terlibat, proyek ini harusnya 4 miliar dan terbukti itu kontraktor terlibat, maka kita bisa minta 2 miliar itu tidak sah. Pengurangan. Inilah pentingnya harus diusut dulu gitu. Tapi kan Prof, Pak Jokowi kemarin sudah mengatakan bahwa jangan melihat proyek kereta cepat itu sebagai Investasi bisnis. investasi bisnis, Tapi investasi sosial. Jadi jangan, ya wajar kalau rugi karena ini investasi sosial. Bagaimana Prof menanggapi ini? Ini kan Jokowi kan memang kita tahu lah jagonya ngeles kan gitu kan. Apa-apa dia bisa ngeles kiri kanan apa segala, ngomongannya udah banyak yang nggak benernya kan gitu kan. Begini, kalau itu adalah investasi sosial bukan berarti selalu rugi ya. Tidak selalu rugi. Investasi sosial bisa untung. Tetapi untuk masyarakat, ada manfaat-manfaat kepada bagi masyarakat, tetapi tetap bahwa itu bisa untung. Itu pertama. Nah, kalau ini adalah bukan mencari laba, maka pada saat itu yang ditunjuk jangan perseroan, jangan PT. PT kita, BUMN kita, PT itu bermotif laba. Ya. Begitu PT rugi, maka dia bisa diperiksa KPK. Nah, di sini masalah kita kalau di BUMN kita PT itu. Jadi kalau dia mau ini adalah bisa Investasi dijamin sosial. investasi sosial ataupun namanya yang boleh rugi, harusnya dia tetap memilih proyek dari Jepang. Artinya apapun yang dia bilang katakan, ini masalah kita adalah masalah markup sama masalah evaluasi proyek yang menyimpang dari asas profesional, asas good governance. Ya, harusnya adalah yang dipilih misalnya Jepang, tapi dialihkan ke China. Ini kan ada pelanggaran dalam pengadaan barang publik. Ini yang harus diselidiki. Jadi ngomongan Jokowi itu sudah tidak relevan gitu. Yang penting dia harus mempertanggungjawabkan. Dia mau bicara investasi sosial apa segala, nanti bicaranya kalau disidik, kalau sudah ditemukan, bicaranya di pengadilan aja kan gitu. Ya. Harusnya pakai APBN sebenarnya kalau memang investasi sosial ya. Iya, kalau dia investasi sosial, kalau dia bilang untung apa tidak ini ya dengan APBN aja. Kalau dengan APBN dijaminlah dengan setidaknya dengan APBN, maka proyek Jepang yang menang. Inilah yang harus diselidiki. Jadi tidak begitu penting apakah dia bicara begitu, dia bicara begitu dalam konteks dia itu sudah terpojok. Karena ini semuanya mengerucut kepada bahwa dia sebagai mastermind dari semua ini. Ya, Agus Pambagio mengatakan bahwa ini idenya dia sendiri. Ya, betul. Ya, dan ada lagi dari ini sudah terkonfirmasi juga bahwa memang dia yang menginginkan proyek ini ada gitu. Jadi memang sudah ada ini. Jadi ini adalah pembelaan diri dari orang yang terpojok gitu. Nah, sehingga dia mengatakan ini begini untuk menghindar saja gitu. Tapi mana ada bahwa kalau ini merugikan keuangan negara, ya mau bilang investasi sosial apa segala, ya Anda merugikan keuangan negara, Anda melakukan tindak pidana korupsi, kalau ada markup, ada korupsi dan sebagainya, ini harus dibuktikan. Nah, dengan renegosiasi dengan China dan antara yang akan renegosiasi dengan China, ada yang menyebut restrukturisasi utang menjadi 60 tahun. Masuk akal nggak, Prof? Ini kan sebuah, ini saya nggak mengerti. Ini yang mengatakan itu, yang negosiasi itu mengerti apa tidak mengenai proyek, mengenai negosiasi. Apa memang ini suatu kebodohan?
40 tahun menjadi 60 tahun, Ya. ini kita ini belum mencicil utang. Kita ini belum mencicil utang, baru 8 tahun Baru bunga. lagi kita mencicil utang. Ini baru bunganya berarti ya? Ini baru bunganya saja gitu. Apa yang kita mau negosiasi mengenai perpanjangan 40 tahun, 60 tahun? Belum ada gitu. Kalau seandainya pun 60 tahun, sekarang kita nggak bisa bayar bunga. Nah, ini pertama. Yang kedua, semakin kita memperpanjang dari 40 tahun ke 60 Menjadi 60. tahun atau 80 tahun nanti, utang kita semakin besar. Kerugian negaranya semakin besar karena dibebankan 2% itu. Akan semakin panjang. Jadi 2 triliun itu bayangkan, sekarang kita harus bayar 10 tahun, 2 triliun. Kalau dinegosiasi lagi, maka akan membayarnya lebih panjang lagi bunga 2% itu. Jadi merugikan keuangan negaranya semakin besar. Yang sekarang saya sudah menghitung setidak-tidaknya kerugian negara sampai 50 tahun ini, 10 tahun plus 40 tahun cicilan, itu 73,5 triliun dengan asumsi kurs rupiah 16.300. 5 tahun lagi mungkin kurs rupiah udah 17.500. Maka akan lebih membengkak. Akan lagi. lebih membengkak. Mumet. 10 tahun lagi kurs rupiah mungkin udah 19.000. Mumet, Prof. Itu. Ini faktanya. Indonesia tidak memiliki bergen yang kuat dalam ini, atau memang lemah benar, akhirnya terpaksa hanya gara-gara keputusan yang sejak awal yang banyak rekomendasi untuk tidak visible segala macam itu dipaksakan, akhirnya bebannya ya kalau 60, 70 ini sampai bukan anak cucu lagi, udah sampai cicit, udah sampai keturunan berapa ya kan jadi beban gitu. Ya, negara memang dalam konteks beberapa hal memang bertanggung jawab. Tetapi saya rasa kita juga bisa menggugatnya. Kalau seandainya kontrak ini atau proyek ini terindikasi ada pemufakatan jahat, itu kita bisa gugat juga. Kita bisa escape dari situ gitu kan gitu. Ya, mulai dari situ Mulai dulu dari ya. situ gitu. Jadi inilah yang pentingnya bahwa KPK bertindak. Jangan KPK itu mengorbankan rakyat Ayo gitu. KPK, Makanya kita harus bertindak. mendorong semuanya KPK harus bertindak. Prof. Mau selamatkan Indonesia. Prof, apalagi Pak Luhut sudah sempat bilang bahwa kemarin tuh bahwa saya menerima barang ini memang udah busuk dari awal. Ya itu juga Luhut nggak bisa dipercaya lah ngomongannya, ya kan? Ya sekarang dia begitu kan mau bisa aja dia mau cuci tangan juga. Pada saat itu 2016, 2017 juga sangat mendukung kok. Jadi nggak bisa harus didiskon juga ngomongannya gitu kan. Harus benar-benar diperiksa juga apakah benar itu. Apa yang dimaksud dengan busuk pada saat itu. Mungkin pada saat itu yang dia katakan adalah bahwa dia menjadi Menko Marinvest itu kan 2019. Ya. Mungkin pada saat itu. Tapi kan 2016, 2017 segala kan dia tahu dia terlibat gitu. Nah itulah mungkin. Nah kita harus melihat keterlibatannya itu sampai sejauh mana. Kalau memang dia tidak terlibat di dalam keputusan itu, ya memang dia benar mengatakan itu. Sejak awal barang ini diterima sudah busuk gitu Iya, ya, benar, gitu kan. Nah ini yang harus itu. Tapi apakah dulu terlibat atau tidak? Nah kita tahu kan Luhut kan pada saat itu kan posisinya sebagai menteri segala urusan juga kan gitu kan. Nah ini yang kita harus lihat bahwa dia itu juga terlibat atau tidak. Kalau tidak terlibat kita nyatakan itu tidak terlibat. Itulah pentingnya sekali lagi KPK harus bertindak. Berani nggak kira-kira KPK, Prof? Hah? Berani nggak kira-kira KPK? Kalau yang sekarang saya ragu gitu. Kecuali ya rakyat bergerak. mendesak ya. Mendesak ya sampai dia itu tidak ada ruang untuk mundur lagi. Atau dia mengundurkan diri aja kan gitu kan. Ya. Dia nggak bisa, nggak berani. Daripada jadi Udah beban mundur gitu ya, diri. Prof. Kan gitu. Prof, ini kan tiba-tiba kereta cepat ini kembali mencuat pasca Pak Purbaya dan juga Dirut KAI itu mengatakan itu. Tapi mulai puncaknya ketika Purbaya bilang bahwa saya tidak akan menggunakan APBN. Dan Purbaya sempat mengatakan bahwa apapun yang dia ucapkan dan dilakukan itu semua atas perintah Presiden. Ya. Itu jelas. Kalau nggak Purbaya mana berani. Iya. Berarti sebenarnya Presiden tuh mendukung ya sebenarnya ya. Iya dong. Kalau nggak ini kan bagian dari eksekutif kan yang mempunyai kekuasaan anggaran kan Presiden.
Dan Purbaya bicara begitu juga sebetulnya juga tidak elegan juga. Karena apa? Ada faktor DPR. DPR adalah penguasa anggaran juga, dia ada hak budget gitu. Nah, seandainya pun ya saat ini ya kita bicara saat ini dan tahun depan, tahun 2026, seandainya pun Purbaya mau bayar pakai APBN tidak bisa. Karena tidak ada mata anggaran di dalam APBN kita 2025 dan 2026. Kan belum dialokasikan. APBN itu harus melalui undang-undang APBN yang disetujui oleh DPR. Ya, karena untuk APBN APBN 2026 sudah ketok palu. Sudah ketok palu. Sudah tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran di situ. Kalau seandainya di 2026 kemudian jadi perubahan. dibuat keuangan baru dengan rancangan undang-undang baru untuk APBN 2027, apakah masih memungkinkan, Prof? Memungkinkan. Ini kan cuma komitmen antara pemerintah dengan legislatif aja. Dengan eksekutif legislatif bagaimana mengatur anggaran. Itu sangat dimungkinkan. Mereka melalui APBN perubahan. Ya. Sangat dimungkinkan. Tapi apa rakyat diam saja? Apa enggak lagi nih seperti lagi ini rakyat demo kepada DPR? Ya. Kan gitu kan? Karena ini menyangkut berapa puluh triliun, berapa ratus triliun gitu. Nah, apakah DPR juga berani untuk itu? Nah, kita lihat. Dan dari versi pemerintah, kan ini juga menjadi tolok ukur kredibilitas pemerintahan Prabowo. Apakah Prabowo juga akan mau pemerintahannya akan tergerus karena utang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya? Nah, ini yang baiknya adalah artinya untuk Prabowo ini kan lebih mudah karena tidak terlibat di dalam keputusan untuk proyek yang lalu. Dia tidak ada beban. Ya kan? Bahwa beban ini dia bilang bahwa ya DPR tidak setuju, dia tinggal lempar aja ke DPR. DPR dengan yang itu dia bilang, saya tidak setuju kan gitu kan, nggak bisa ini. Ya udah selesai itu. Jadi dia tidak perlu sendiri mengatakan saya tidak setuju gitu. Banyak mekanisme bagaimana DPR atau eksekutif ini, presiden tidak menyetujui anggaran ini melalui APBN. Contohnya yang tadi, Purbaya bilang, tinggal Purbaya aja yang dimajukan, tinggal ngomong kan beres gitu. Prof, ini tiba-tiba ketika mencuat lagi nih kasus kereta cepat, tiba-tiba publik disodorkan informasi tentang kereta cepat di Saudi Arabia. Iya. Yang ternyata jaraknya lebih Panjang. jauh, lebih panjang, tapi harganya lebih murah. Apakah ini relevan kalau dibandingkan begitu, Prof? Begini, bahwa semakin panjang rel itu memang per kilometernya semakin murah. Per kilometernya. Tapi secara total memang harus dilihat. Ya, kalau 1.500 kilometer, lalu kita anggap sebagai, untuk gampangnya 7,5 miliar US dollar lah ya. Kita kan 7,2. Kurang lebih sekitar, anggap 7,5 miliar US dollar. Itu kan artinya cuman 5 juta US dollar per kilometer. Menurut saya ini terlalu murah juga gitu. Untuk 5 juta ini. Jadi saya juga agak ragu-ragu data itu. Apakah data ini dari sumber yang terpercaya atau memang ada orang yang mau bermain saja, memperkeruh suasana, lalu dia bilang, wah lihat nih ini 1.500 kilometer dengan murah. 150 kilometer sama kan gitu, harganya lebih murah betul. gitu. Nah ini juga ada juga, karena saya belum bisa mendapatkan, saya mencari konfirmasi apakah ini benar apa tidak. Ini Angkanya, karena Kecuali dari media kita sendiri. Ini yang namanya Prof beneran ya kayak gini. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba, iya itu kita emang luar biasa, parah gitu. karena Ya kita mesti fair lah ya. ya mesti fair karena nggak masuk akal juga Masuk ya. akal juga. Perbandingannya terlalu jauh. Kalaupun seandainya ternyata itu benar, ternyata data yang kita yang beredar itu ternyata benar, artinya markup kita terlalu besar dong ya, Oh Prof. iya, jelas. Begini, ada dua hal. Dia adalah medannya, kalau kita lihat itu kan lurus terus kan, gitu Ya. kan. Mungkin juga lebih mudah, konstruksi lebih mudah. Nggak ada pemukiman. Tetapi untuk gurun itu juga ada challengingnya sendiri gitu. Jangan dia melesek kan gitu kan. Betul. Itu juga ada masalah sendiri. Nah itu yang kita tidak ketahui. Tapi yang saya katakan tadi, kalau 5 juta US dollar itu kelihatannya kok 1/10-nya dari kita itu kelihatannya agak sulit gitu. 1/10 itu ya, dengan rolling stocknya aja, dengan relnya aja nggak mungkin 10% dari kita gitu.
Itu. Prof, apa sih yang membuat hampir setiap pembangunan investasi infrastruktur di negeri ini tuh mahal sekali? Contoh misalnya kereta cepat gitu. Agus Pambagio bilang bahwa salah satu yang membuat kereta cepat mahal itu adalah calonnya kebanyakan. Orang yang memarkup harga tanah, kemudian karena melewati rumah penduduk, rumahnya dibeli oleh calo, kemudian dijual lagi kepada dengan harga yang mahal. Apakah memang itu satu kelemahan dari kita sehingga investasi infrastruktur itu memang terlampau mahal harganya di kita? Ya bisa saja. Memang di sini banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Tetapi kan sebenarnya itu bisa dibuat dari regulasi. Kan bisa dilihat Anda belinya kapan. Apakah ini Anda calo apa tidak. Kan di BPN kan akan ada itu data-data itu. Lalu Anda pemilik dari awal situ, penduduk situ apa bukan gitu kan. Kalau yang begitu ya kita harus ini kan harus singkirkan itu. Itu satu. Yang kedua adalah kalau kita bicara pembebasan tanah, itu komponennya berapa besar sih? Dari nilai proyek itu, saya rasa nggak begitu terlalu besar, saya rasa. Jadi nggak sampai kita bilang, lagi nih saya waktu menulis itu dia bilang, kan saya bilang selisihnya itu kurang lebih 2 miliar. Wah ini mungkin pembebasan tanah kali ini. Ya. Apa benar pembebasan tanah 2 miliar sampai 30 triliun lebih kan gitu kan. Itu kan nggak mungkin gitu. Nah kadang-kadang orang yang mau membela kereta api cepat ini masih berpikiran tidak logis gitu. Nah ini yang kita ini kan. Jadi menurut saya ya ada kemungkinan mahal-mahal begitu. Tapi juga tidak begitu sampai signifikan seperti tadi gitu. Dan kalau pemerintahnya benar dan juga tidak bermain, ada juga yang pemilik proyek yang Pimpronya ada juga yang bermain, dia udah beli ini dia merem, dibayar juga kan, kickback juga, kayak begitu-begituan gitu kan. Nah inilah masalah kita memang di Indonesia ini, masalah kita punya korupsinya sudah dari atas sampai ke bawah. Ini yang harus ada pembelajaran bagaimana memberantas itu. Faktor apa, Prof? Regulasi kita yang lemah? Satu begitu, kedua adalah hukum yang tidak berjalan, dan ketiga adalah ya itu pembiaran. Pembiaran selama ini kan ada beberapa udah tahu ada korupsi kan dibiarkan sampai terungkap kan gitu kan. Kalau kita lihat apa benar korupsi di Pertamina itu baru kita tahu dari 2018 sampai 2023. Apa benar Kementerian Chromebook pengadaan barang Chromebook itu kita baru tahu sekarang. Kan udah tahu dari dulu, sudah jelas itu tendernya kapan, 2019, 2020 udah tahu semua. Pada saat itu udah sudah dikritisi terus gitu. Apa benar kereta cepat gitu kita baru tahu? Kan kereta cepat sudah kita tahu, udah banyak yang sebut saya sebelum sendiri. penandatanganan pun sudah banyak kritikan terhadap sudah kereta banyak cepat kritikan. ya, Prof. Ya, salah satu ya saya nulis berapa artikel gitu. Sampai kereta cepat ini kan sudah dibantu. Dibantu dalam arti Agro Parahyangan dimatikan. Ya. Ya, artinya dikurangin lah gitu kan. Lalu Jokowi mau ngomong investasi sosial itu dari mana gitu kan. Ya Agro Parahyangan aja dikurangin hanya untuk mengakomodir kereta cepat. Hanya untuk membela kereta cepat ini, satu. Dan kedua, Agro Parahyangan kemudian itu tidak cukup, dibikin pemberhentiannya lebih banyak supaya orang tidak nyaman, kan gitu kan. Nah ini, jadi ini kan pada saat itu saya bilang, kalau Agro Parahyangan dihentikan, maka itu kalau dengan PT Kereta Api misalnya ya, maka PT Kereta Api bisa didakwa dan rakyat bisa melaporkan bahwa dia merugikan keuangan negara kalau Agro Parahyangan dalam kondisi profit. Dalam kondisi profit kok dimatikan? Ya, betul. Itu merugikan keuangan negara. Terus lagi ini ada juga wacana untuk nanti untuk itu kita berikan subsidi. Ya, subsidi banyak sekali gitu. Itu waktu saya mengatakan, ini proyek patungan. Subsidi APBN tidak boleh kepada perusahaan asing.
Ini 40% perusahaan asing gitu. Nah, jadi nggak jadi lagi kan gitu kan. Ya. Nah, jangan dibuat Padahal ini. hampir tuh ya, Hampir pada saat itu. Nah, itu nggak bisa gitu. APBN kita nggak bisa memberikan subsidi kepada perusahaan patungan, Prof, kepada perusahaan Saya asing. mau minta komentar Prof, meskipun ini di luar dari bidang ekonomi ya. Ketika kereta cepat ini akan diproses dan sudah jadi Bang, banyak sekali para influencer yang mendukung baik di media sosial maupun yang datang langsung naik. Tapi ketika kasus ini mencuat, ada indikasi markup dan korupsi, tidak ada satupun mereka yang membela. Bahkan hanya Pak Jokowi sendirian yang sampai harus bicara di depan kamera. Ini fenomena apa nih? Apakah masyarakat juga merasakan hal yang sama dengan Prof bahwa kayaknya nggak benar Ditipu nih nih. mereka, kayak ditipu kita nih gitu? Atau apa Prof? Kenapa semua pada diam, sebelumnya semua mendukung? Ini menarik. Semuanya pada saat itu kalau mereka masih bisa membantah, mereka membantah. Ini bagus, ini manfaatnya memberikan kepada rakyat dan sebagainya begitu. Mereka masih memberikan. Tetapi sewaktu saya memberikan data minggu lalu di iNews, semua pada terdiam. Dia mau bicara apa lagi kalau memang pada saat itu merugikan keuangan negara? Nah inilah sebetulnya breakthrough-nya, semuanya itu pada diam karena dengan data itu dia tidak bisa bantah. Nah jadi semua yang pembela-pembela, influencer apa segala, kalau begitu dikasihkan data, kalau kita bicara tanpa data, maka mereka bisa berkelit semua. Tapi begitu dikasihkan data, mereka tidak bisa lagi. Makanya kritik saya selama ini, ya kurang lebih 10 tahun ini, selalu saya memakai data. Ada yang ini kan ke saya, buzzer-buzzer itu, nggak ada. Tidak ada. Saya memberikan data, misalkan IKN melanggar. Nggak ada yang ini kan ke saya, menyerang saya gitu. Saya mengatakan IKN ini adalah perampasan, saya bilang aneksasi pemerintah pusat kepada daerah. Saya bisa menceritakan apa yang dimaksud dengan itu. Itu tanah dari kabupaten itu direbut oleh pusat. Dan pusat tidak boleh mempunyai lahan, memiliki tanah. Dia boleh memiliki hak guna bangunan dan sebagainya. Dia boleh. Tetapi mereka bayar pajak PBB-nya tetap ke pemerintah daerah. Artinya dia tidak memiliki lahan itu. Yang memiliki lahan adalah kabupaten dan kota terkecil. Even provinsi aja tidak. Bagaimana sekarang otorita itu, ya yang IKN itu, dia itu ngerampas, dia memiliki 256 hektar seolah-olah dia yang memiliki. Lalu PBB-nya bayar kemana? Ke dia, ke APBN. Ini kan namanya aneksasi, harusnya ke mereka. Pemda. Nah, bentuknya otorita. Jadi di Indonesia tidak ada pemerintah daerah, bentuknya adalah otorita. Daerah di Indonesia terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Secara konstitusi. Tapi kan dulu otorita. sudah pernah dibentuk otorita Batam, Prof. Lah itu lain, itu administratif. Tapi kan ada Pemda Batam. Kalau kita bayar PBB ke mana? Pemda Batam. Pemda, bukannya ke otorita. Boleh otorita, kita juga ada otorita Labuan Bajo. Labuan Bajo. Kita juga ada otorita Danau Toba. Iya. Nggak apa-apa, itu administratif. Dia mengelola satu itu. Tetapi tanah yang itu dimiliki oleh kabupaten. Nah ini diambil ini. Nah, Itu baru dari satu sisi kepemilikan ya. Iya. Belum yang lain. Nah, saya menceritakan gitu, saya bilang begitu. Nah, kalau seandainya memang mau itu ya kita diskusikan. Saya memberikan satu data dengan satu pemikiran dan alasan-alasan yang argumentasi yang mendukung ke situ gitu kan. Kalau Anda bisa menyanggah itu ya silakan gitu kan. Saya bicara sama orangnya KSP lah ya, orang itu segala. Saya bilang gitu. Jadi yang tadi kembali lagi bahasa-bahasa sekarang ini tidak bisa karena apa? Karena angka itu sudah jelas
angkanya merugikan keuangan negara, angkanya 2 triliun ini sudah sulit dibayar, ya mau membela apa lagi? Nah, bagaimana harusnya nanti untuk solusinya supaya tidak berkepanjangan, Prof? Apakah memang harus dinyatakan default, jual asetnya, atau seperti apa? Tidak sesederhana itu juga. Kalau saya melihatnya adalah yang penting harus ada pengusutan lebih dulu, Penegakan hukumnya, ya? penegakan hukum dulu gitu. Yang ini kita bisa bilang kepada China, kami lagi lagi mencari mengenai kasus hukumnya. Kalau tidak ada apa-apa, ya berarti kita bisa lanjutkan. Tapi kita harus negosiasi bagaimana proyek ini bisa berjalan baik tanpa membebani APBN, tanpa membebani Danantara. Bagaimana caranya? Wah, ini saya mesti ditunjuk sebagai konsultan ya. Begini, sebetulnya sangat mudah sekali. Kita bilang berapa proyek surplus sebelum bayar bunga. Artinya dari operasional. Oke. Kalau ada operasional surplus 100 miliar, itu kita bayar mengenai bunganya 100 miliar. Ya. Sampai kemudian ini bisa bertahap. Kalau China mengatakan oke, untuk jangka panjang, wah ini akan menguntungkan besar. Ya kan begitu kan hipotesis mereka kan. Oke. Lalu kemudian tahun kedua kalau ada 500 miliar, kita bayar 500 miliar. Tahun ketiga kalau ada 1 triliun, itu kita bayar 1 triliun gitu. Nah inilah solusi gitu kan. Bagaimana kita membuat bunga ini menjadi dibayar oleh proyek. Oke. Sesuai kemampuan itu gitu. Jadi di sini tidak ada beban kepada masyarakat. Tidak memakai uang publik. Itu kan uang negara, uang publik gitu. Inilah, masa begini aja mereka nggak bisa mikir sih? Ya kan? Tarik ulur politiknya lebih besar kalau gitu, Prof. Iya gitu kan. Tinggal ngomong aja sama China. Saya rasa dengan argumen yang masuk akal apa segala, saya rasa mereka mengerti kok. Tapi kuncinya penegakan hukumnya harus diproses terlebih dahulu. Karena itu yang menjadi bargainnya kita ya. Iya. Posisi tawar kita yang kuat ke China untuk renegosiasi. Iya. Prof, ini obrolan warung kopi di para netizen nih. Seandainya biaya kereta cepat itu dialihkan buat memperbaiki KRL yang memang paling banyak digunakan oleh masyarakat kita, Jabodetabek Jur itu, mungkin itu lebih bermanfaat. Terus dibilang gini, andai pun negara berhutang, kita nggak akan marah. Karena memang worth it digunakan oleh hampir seluruh masyarakat yang ada. Termasuk juga membuat kereta api misalnya di Kalimantan, atau di Sumatera, atau di Sulawesi. Mungkin masyarakat nggak akan rewel seperti sekarang. Prof setuju dengan itu? Iya, tetap aja kita harus rewel kalau dikorupsi kan. Iya, gitu. Iya betul. Intinya kan ke situ. Kita sekarang rewel kan karena ada dugaan-dugaan yang tidak benar kan gitu. Ada pemenangan proyek yang sepihak kan gitu kan. Itu yang kita kritisi gitu. Kalau ini proyeknya clean, ya ini adalah keputusan pemerintah yang sah. Yang kita harus nggak bisa apa-apa gitu, memang harus ditanggung gitu. Tapi ini ada dugaan-dugaan yang tidak benar gitu. Meskipun itu KRL apa segala, ya kalau dikorupsi kan kita tidak mau juga kan gitu. Nah, memang kalau kita lihat bahwa manfaatnya sebetulnya apa sih? Ya transportasi adalah satu hal. Yang kemarin Sulawesi yang dikorupsi juga. Iya betul. Jadi apa gitu kan? Nah ini masalahnya kan kita juga nggak rela itu Trans Sulawesi. Nggak jadi proyek juga kan, nggak jadi juga. Ya sedikit lah ya sudah terbangun gitu. Nah ini masalah di kita gitu. Jadi ya memang dilihat kepentingannya di mana, bahwa kepentingannya. Lihat kalau perkotaan seperti MRT kan jelas bahwa yang ini kan Pemprov ya, pemerintahan provinsi DKI misalkan ikut menyumbang, ikut mensubsidi, memberikan subsidi dan sebagainya. Itu jelas gitu. Dan lihat berapa banyak gitu. Jangan seperti yang sembarangan. LRT yang di Palembang masalah juga gitu kan. Terus udah begitu apa kita bilang? Pembangunan SEA Games. Bukan,
bandara. Ya. Sekarang kita ada di Tapanuli Utara yang saya tahu nih. Kita ada yang namanya Bandara Silangit. Ya. Nggak jauh dari situ mau dibikin lagi yang namanya Bandara Sibiza. Cuma jaraknya 2 kilometer saja. Berapa kilometer aja, sangat dekat sekali. Ini apa-apaan? Ini kan penghamburan uang rakyat. Miliaran yang di situ gitu. Ada kepentingan apa? Karena ada satu kepentingan di situ, dia harus dibikin bandara. Kenapa tidak langsung ke Silangit aja yang sudah ada gitu? Nah, ini kan harus kita lihat konsep dari bagaimana itu kebetulan bandara ya sama juga dengan transportasi darat, kereta api dan sebagainya, komuter dan sebagainya gitu. Itu semuanya harus diperhatikan seperti hal Prof begitu. sempat memperhatikan juga soal pembangunan infrastruktur bandara yang sangat banyak di era 10 tahun Pak Jokowi. Oh iya. Salah satu Kertajati. Iya. Maksudnya yang banyak apa? Yang banyak mangkrak. Iya, Harus diperjalan. nggak laku maksudnya. Yang akhirnya jadi museum. Iya, Kertajati. Terus kemudian yang di Blora juga. Ya. Tapi ada beberapa ada. IKN. Ini kan mangkrak juga IKN. Udah 100 triliun masuk ke situ. Hampir 100 triliun gitu. Mangkrak. Investornya kan sudah ada katanya, Prof. Hah? Nah itu dia. Itu dia kan digadang-gadang investor ngantri apa segala. Ini yang pembohongan yang harusnya tidak boleh terjadi gitu. Ini yang harusnya diberikan sanksi gitu. Kalau pembohongan ini kan sudah terbukti pembohongan ini. SMK, IKN, investor udah ngantri. Ini negara apa? Ngubur-ngubur investor sampai ke Amerika, Elon Musk sampai ke apa? Sampai ke Saudi Arabia gitu kan? Diterimanya dengan t-shirt aja. Ini apa? Ini sudah tidak ada harganya. Kita punya negara itu. Nah, bagaimana kita bisa menindaklanjuti proses hukumnya kalau seandainya ini masih B2B, ya, dan auditnya seperti apa yang harus dilakukan? Bahwa untuk menyatakan bahwa memang ada markup, kerugiannya sangat jelas, gitu, Prof? Ya B2B ini kan bukannya berarti bahwa itu tidak bisa diusut. Kan banyak sekali kasus-kasus BUMN itu kan bisa diusut gitu. Ini BUMN itu masih dalam ranah keuangan negara. Iya, masih. Masuk dari keuangan negara. Mulai Pasti dari bisa situ diusut. harusnya Iya. KPK ya, Prof, Iya. ya? Nah, auditnya perlukah kita menghadirkan audit audit Investigasi. eksternal gitu ya, Iya. audit investigasi yang dari eksternal yang mungkin bisa lebih kredibel dan dipercaya? Dan untuk menghilangkan kecurigaan-kecurigaan itu, maka ada tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya yang harus dilibatkan di dalam audit itu. Harus dilibatkan. Harus dalam dilibatkan. Iya. itu untuk pembuktiannya, sehingga itu yang harus kita tunggu sebenarnya ya. Iya. Taji KPK itu untuk melakukan Iya. penegakan hukum dari. Satu lagi dari saya nih. Lebih penting mengusut kereta cepat atau ijazah, Prof? Dua-duanya. Jadi udah nggak ada itu udah sama gitu. Udah ini. Oke. Ya. Yang satu adalah kasus korupsi, ya itu sangat penting sekali. Yang satu adalah pembohongan dan pemalsuan dokumen. Di dalam kita punya undang-undang, pemalsuan dokumen itu adalah tindak pidana. Dan dia bisa menjadi presiden karena ada, kalau kita anggap ini adalah memang ijazah palsu, maka di situ ada tindak pidana pemalsuan dokumen. Dan begitu juga dengan Gibran. Ini juga harus dilihat. Ini sudah begitu banyak bukti-bukti bahwa di sini adalah tidak benar dia punya sekolahnya itu. Ini harus diusut gitu. Sekarang masalahnya ya ini harus reformasi Polri dulu. Ya, begitu reformasi Polri, begitu diganti mungkin ada berani gitu. Ini Polrinya nggak berani kan? Ini Baik. ekonom loh yang ngomong loh. Ya, terima kasih Prof. Antoni Budiawan telah hadir di To The Point aja. Ya, Sobat Indo, kereta cepat sudah sampai, tapi tanggungannya masih tertinggal. Siapa sebenarnya yang harus membayar kerugian dari kecepatan ini? Rakyat, konsorsium BUMN, ataukah negara? Saya Ike Kesuma, Saya Gaib Marto Sigit. sampai jumpa di To The Point berikutnya. Bye. To the point aja.